Shalom adik-adik semuanya, ketemu lagi nih dengan Lause Sam di sekolah minggu online. Nah adik-adik, karena harinya minggu, kita bertemu lagi nih di sekolah minggu online. Tapi adik-adik, ada yang masih ingat gak sama Lause? Ada yang udah kangen belum sama Lause? Nah karena Lause udah lama ya gak muncul di sekolah minggu. Nah sekarang karena kabar Lause baik-baik saja, Lause mau tanya kabar adik di rumah. Nah karena tadi adik-adik udah tahu kabar Lause mau tanya balik adik-adik ini. Adik-adik gimana ya kabarnya di rumah? Lause yakin kabar adik-adik di rumah pasti sehat dan luar biasa. Nah karena kabar adik-adik sehat dan luar biasa, kita akan memuji Tuhan karena hari ini adalah hari Minggu. Kita akan menyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Ya adik-adik bangkit berdiri yuk. Kita nyanyikan lagu ini dengan semangat. Jadi kata Lause ya. Jadi kita berdoa dulu yuk. Ikuti Lause berdoa ya. Gimana sikap berdoa yang benar? Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Ikuti Lause berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau selalu memberkati kami. Tuhan, kami akan melaksanakan ibadah sekolah minggu. Berkati ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah jadi kita masih bersemangat ya memuji Tuhan. Kita masih akan memuji Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Matahari Bersinar Terang. Ya jadi lebih semangat lagi yuk. Ikuti gerakan Lause ya. Pastinya masih harus bersemangat dong. Kita masih akan memuliakan nama Tuhan. Kita masih akan menyanyikan satu lagu. Kita akan menyanyikan Anak Sekolah Minggu Dengar-dengaran. Ya lebih semangat lagi yuk. Kita nyanyikan lagu ini dengan semangat. Orang tua telah Tuhan, itulah tanda
Tuhan, kita masih akan menyanyikan satu lagu sebelum kita masuk ke firman Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Selamat mendengarkan. Dadah. Shalom adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu. Bertemu lagi nih sama Contoh Anjeli di ibadah sekolah Minggu online. Adik-adik, sebelum dengar cerita dari Contoh mau tanya dulu nih, adik-adik semua kabarnya di rumah, gimana kabarnya? Wah, pasti kabarnya sehat dan luar biasa. Karena kita kan sudah memasuki tahun baru, tahun 2023. Nah, kalau udah memasuki tahun yang baru, kita harus punya semangat yang baru ya adik-adik ya. Seperti yang Contoh bilang minggu lalu, semangat baru untuk memuji Tuhan, untuk bernyanyi untuk Tuhan, datang ibadah sekolah minggu, dan mendengarkan firman Tuhan. Dan juga semangat untuk kita terus berdoa kepada Tuhan. Jadi di tahun yang baru, semangat juga harus baru ya. Nggak boleh kita malas-malasan lagi. Kita harus semangat nih melakukan segala sesuatu yang akan kita lakukan. Nah, hari ini Contoh akan bercerita pada adik-adik semuanya. Tapi sebelum cerita, Contoh mau bawa kita dalam doa dulu ya. Ayo gimana sikap doa yang baik? Mari kita doa, ikuti doa Contoh ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kami bisa menginjak tahun baru 2023. Tuhan, di tahun baru ini kami mau serahkan hidup kami kepada Tuhan. Tuhan sertai dan juga Tuhan berkati hidup kami. Dan sebentar lagi Tuhan, kami mau dengar cerita firman Tuhan. Ajar kami agar kami bisa mengerti dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Ayo adik-adik katakan semuanya, amin. Nah adik-adik, tadi kan adik-adik udah dengan semangat nih bernyanyi, memuji Tuhan, terus sudah gerak-gerakan badannya. Sekarang tiba bagi kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik harus duduk yang diam ya, duduk yang tertib, nggak boleh ganggu kokonya, titinya, cecenya, atau ganggu temannya, nggak boleh ya. Harus duduk yang diam, duduk yang tertib, dengarkan cerita Contoh. Kenapa? Kalau adik-adik nanti dengar cerita Contoh dengan baik, pas kita ketemu jam 4 sore, sekolah minggu offline, adik-adik bisa jawab nih pertanyaan Contoh. Makanya harus dengarkan dengan baik ya firman Tuhan ini ya. Adik-adik, Contoh mau tanya dulu nih sebelum bawa kita dalam satu cerita firman Tuhan. Kira-kira adik-adik di rumah masih ingat nggak ya cerita minggu lalu? Ayo, siapa yang masih ingat? Tunjuk tangannya. Siapa yang masih ingat? Mungkin Sean masih ingat nggak? Ayo Sean, jawab dari rumah. Cerita minggu lalu apa? Mungkin juga Andrew, Evelyn, atau Jeffrey mau jawab dari rumah. Yang bisa jawab siapa saja deh yang bisa jawab dari rumah. Tunjuk tangannya, jawab apa cerita minggu lalu. Minggu lalu kan ceritanya tentang penciptaan nih. Pada hari pertama
Tuhan menciptakan apa ya adik-adik? Ayo, siapa yang masih ingat? Gak boleh dilupakan loh. Ini kan tentang penciptaan. Pada hari pertama Tuhan menciptakan apa? Minggu lalu udah disampaikan sama Contoh Yarni. Ayo jawab, siapa yang bisa jawab? Wah, benar sekali, pintar ya. Penciptaan hari pertama, Tuhan menciptakan terang dan gelap. Atau terang itu disebut siang hari dan gelap itu disebut malam hari. Nah, pada hari pertama Tuhan menciptakan terang dan gelap. Kenapa kita harus hidup di terang dan gelap atau siang dan malam? Karena Tuhan memisahkan terang dan gelap itu atau siang dan malam itu pasti punya tujuan yang baik untuk kita semua adik-adik. Tujuannya kalau terang, kalau siang hari ya adik-adik, contoh atau kita semua manusia yang ada di muka bumi ini, kita bisa melakukan semua aktivitas kita. Kita bisa pergi ke sekolah, terus papa mama bisa bekerja, koko cici, terus semua manusia yang ada di muka bumi ini bisa pergi bekerja, mencari uang, mencari nafkah. Nah, itu tujuannya Tuhan menciptakan terang atau siang hari. Nah, kalau gelap apa tujuannya contoh? Atau malam hari? Pasti punya tujuan juga Tuhan menciptakan. Karena Tuhan menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini, tujuannya baik untuk kita semua manusia. Kalau malam itu tujuannya, kan siang nih adik-adik udah ke sekolah nih kan, udah pergi sekolah, udah belajar, aduh udah capek ya, udah pergi sekolah. Nah, papa mama juga udah pergi bekerja, koko cici juga. Nah, kita semua capek kan adik-adik? Capek enggak? Pasti capek lah. Adik-adik kalau sekolah kan perginya pagi, terus pulangnya siang hari, terus ada juga yang pulangnya sampai sore hari. Nah, papa mama juga, koko cici juga, paman bibi kita juga, dan semua orang yang dewasa juga. Kalau siang hari itu paginya mereka pergi kerja, terus pulang kerjanya sore hari. Wah, udah capek banget, udah lelah banget kita kan. Nah, malam hari Tuhan ciptakan tujuannya supaya kita semua beristirahat, tidur. Terus sebelum tidur biasanya kita kan berkumpul dulu bersama papa mama, bersama keluarga kita ngobrol-ngobrol, terus kita juga main-main nih sama Titi, sama Koko, sama Cece ya kan, sebelum kita tidur, sebelum kita beristirahat ya kan. Nah, jadi malam hari itu untuk kita beristirahat dan berkumpul dengan keluarga kita, dengan papa mama. Nah, pada hari ini Contoh akan membawa kita dalam satu cerita firman Tuhan. Kalau minggu lalu Tuhan menciptakan terang dan gelap, itu adalah penciptaan hari pertama. Minggu ini Contoh akan bawa kita yaitu pada penciptaan hari ke berapa adik-adik? Hari kedua. Pada hari kedua itu kira-kira Tuhan menciptakan apa ya? Nah, dengarkan cerita Contoh dengan baik ya. Pada hari kedua itu Tuhan menciptakan cakrawala atau langit. Adik-adik, kan pada hari pertama Tuhan menciptakan terang dan gelap. Nah, pada waktu itu setelah Tuhan menciptakan terang dan gelap, seluruh muka bumi ini atau dunia ini itu belum ada isinya adik-adik. Belum ada isinya sama sekali. Belum ada tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan, belum ada gunung-gunung, belum ada bukit-bukit, belum ada lautan, terus belum juga ada burung-burung yang berterbangan, terus belum ada juga kita manusia nih adik-adik. Semuanya masih belum ada, masih kosong. Yang ada cuma terang dan gelap, karena Tuhan menciptakan hari pertama kan terang dan gelap kan. Nah, yang ada cuma terang dan gelap. Nah, pada waktu Tuhan menciptakan penciptaan hari pertama terang dan gelap, pada saat itu yang ada di dunia ini adalah air semua, dipenuhi dengan air. Wah, kalau semuanya air ini kan nggak baik kan adik-adik? Tentunya nggak baik dong kalau semuanya air. Makanya pada hari kedua Tuhan mulai berpikir ini untuk menciptakan cakrawala. Tuhan harus menciptakan cakrawala. Cakrawala itu adalah batasan yang memisahkan
air yang ada di atas yang disebut dengan langit dan yang ada di bawah. Harus dipisahkan nih, harus ada batasannya ini adik-adik. Kalau semuanya air kan nggak bagus kan? Nanti kalau kita misalnya diciptakannya semuanya air ini. Nah, kalau kita manusia mau bangun rumah gimana? Kita kan nggak bisa bangun rumah kalau semuanya air isi dunia ini. Terus kalau semuanya air juga, kita manusia juga nggak bisa nih pakai motor, pakai mobil, pakai sepeda atau jalan kaki kan nggak bisa karena semuanya air. Makanya harus dipisahkan. Dan yang namanya batasan untuk air yang ada di atas yang disebut dengan langit dan air yang ada di bawah, batasannya itulah yang disebut yang namanya cakrawala. Itulah yang artinya cakrawala ya adik-adik, batasan untuk memisahkan air yang ada di atas dan air yang ada di bawah. Batasan itu adalah cakrawala. Makanya kalau adik-adik sering dengar cakrawala yang ada sangat luas, nah itu artinya batasan. Adik-adik, kan Tuhan menciptakan cakrawala untuk memisahkan air yang ada di atas dan air yang ada di bawah ya kan? Nah adik-adik, air yang ada di atas itu langit. Adik-adik suka nggak lihat langit? Wah, contoh suka sekali lah lihat langit. Kenapa? Langit itu kan cantik, indah kalau kita lihat. Apalagi kalau langitnya di cuaca yang cerah, warnanya biru. Wah, senang sekali contoh. Contoh senang melihat langit yang warnanya biru. Nah, adik-adik tahu nggak di langit itu kan ada awan-awan yang putih kan? Adik-adik sering lihat nggak? Kalau adik-adik belum lihat, adik-adik ayo keluar dari rumahnya, lihat dulu langitnya, terus lihat dulu awannya. Nah, ada awan kan? Awan yang berwarna putih yang ada di langit. Tuhan menciptakan langit itu dan juga menciptakan awan-awan yang ada di langit itu sangat indah dan sangat cantik adik-adik. Nah, adik-adik tahu nggak awan-awan yang ada di langit itu kadang-kadang dia berubah menjadi apa adik-adik? Apa biasanya? Kalau tuh ada air yang turun dari langit itu apa namanya adik-adik? Ya benar sekali, yaitu berubah menjadi air hujan. Nah, awan-awan yang ada di langit itu kalau sudah musim hujan nih kan, awan-awan yang ada di langit itu kan berubah nih, warnanya menjadi gelap. Nah, kalau sudah mendung, sudah gelap nih langit nih, maka akan turun hujan. Senang sekali nggak adik-adik kalau hujan turun? Kalau contoh senang sama hujan nih. Contoh ingat nih adik-adik, dulu waktu contoh masih kecil, contoh senang sekali main air hujan nih. Kalau hujan nih, aduh contoh mandi air hujan, sampai contoh dimarahin papa sama mama nih dulu. Tapi seru. Kenapa? Karena bisa main air hujan. Kalau sekarang contoh nggak bisa lagi main air hujan. Kalau kena air hujan lama, nanti contoh bisa sakit, bisa demam, bisa flu. Kalau waktu kecil, contoh tahan, nggak sakit kena air hujan. Makanya kalau hujan turun kan adik-adik sering lihat nggak? Atau adik-adik sendiri atau teman-teman adik-adik yang ada di sekitar rumah adik-adik, mereka suka main hujan kan? Seru banget main air hujan adik-adik. Cuman nggak boleh lama-lama ya, takut kita sakit, masuk angin, nanti bisa demam, bisa batuk, bisa flu ya kan? Nah, awan yang warna putih itu berubah menjadi air hujan dan membasahi bumi ini. Jadi kalau hujan itu turun juga baik adanya adik-adik untuk kita, untuk bumi kita supaya dibasahi, untuk kita manusia juga. Kita kan pasti senang kalau hujan turun, dah, iya kan adik-adik? Senang dong. Nah, makanya adik-adik, Tuhan itu menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini pasti punya tujuan yang baik ini, tujuan yang baik untuk kita semua makhluk ciptaannya. Jadi adik-adik diingat ya, apa tadi hari penciptaan pertama? Apa adik-adik? Tuhan menciptakan terang dan gelap. Dan hari kedua Tuhan menciptakan apa? Yang barusan contoh ceritakan? Ya benar sekali, yaitu Tuhan menciptakan cakrawala atau langit. Nah, cakrawala apa ya contoh? Harus diingat, cakrawala itu adalah batasan untuk memisahkan air yang ada di atas dan air yang ada di bawah. Tengah-tengahnya itu batasannya itu dinamakan cakrawala. Itu dinamakan cakrawala untuk memisahkan air yang ada di atas dan air yang ada di bawah. Makanya adik-adik, semua yang Tuhan ciptakan itu baik adanya untuk kita.
Diingat ya cerita contoh hari ini ya. Nanti kalau kita ketemu sekolah minggu offline jam 4, contoh tanya nih, pada hari kedua adik-adik Tuhan menciptakan apa? Adik-adik bisa jawab, oke? Oke, kalau gitu demikian cerita contoh hari ini. Kita akan membacakan ayat firman Tuhan untuk hari ini. Nah, adik-adik, ayo kita buka Alkitab kita. Ayat firman Tuhan hari ini contoh ambil di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-6. Sekali lagi, Kejadian pasal 1 ayat yang ke-6. Contoh baca sekali, yang kedua ikuti contoh ya. Kejadian 1 ayat 6, berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dengan air. Nah, ikuti contoh ya. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-6, berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Oke, demikianlah ayat firman Tuhan untuk hari ini. Sekarang tiba bagi kita untuk tutup cerita firman Tuhan ya. Ayo sikap doanya yang baik dan ikuti doa contoh sekali lagi. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, terima kasih sudah menciptakan cakrawala atau langit bagi kami semua, dan semua yang Tuhan ciptakan baik adanya. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Ayo adik-adik katakan semuanya, amin. Oke, sampai jumpa lagi ya adik-adik di sekolah minggu jam 4 sore. Adik-adik harus datang ke gereja ya. Selain ikuti sekolah minggu online di YouTube, harus tetap datang ke gereja nih. Karena siapa adik-adik yang rajin datang sekolah minggu, yang rajin pergi ke gereja, akan contoh kasih hadiah nih di akhir tahun. Seperti Natal kemarin, ada 6 orang atau 6 adik-adik yang dapat hadiah nih karena dia rajin datang sekolah minggu, nggak malas-malas nih. Terus kalau di sekolah minggu, kalau ditanya dia juga mau jawab nih. Nah, makanya harus rajin ya. Kalau anak yang rajin, pasti contoh akan kasih penghargaan, kasih apresiasi, contoh akan kasih hadiah, contoh akan kasih kado. Kalau anak yang malas datang sekolah minggu, malas ikut sekolah minggu online, nanti contoh nggak kasih hadiah deh ya. Makanya harus rajin ya, oke? Di tahun baru 2023 ini kita harus semakin rajin, nggak boleh malas-malasan lagi, oke? Rajin sekolah, rajin ikut sekolah minggu, rajin berdoa, baca firman, dan rajin melakukan apa yang harus kita lakukan. Nah, kalau gitu sampai jumpa nanti adik-adik. Bye-bye adik-adik semuanya. Tuhan berkati. Adik-adik, tadi kan sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Cerita firman Tuhannya tadi tentang penciptaan hari kedua. Sebelum langsung masuk ke penciptaan hari kedua, adik-adik masih ingat gak cerita minggu lalu tentang apa? Penciptaan hari pertama. Tentang apa ayo? Tentang Tuhan menciptakan terang dan gelap. Nah, kalau cerita minggu ini tentang apa? Penciptaan hari kedua. Ayo, tentang apa? Iya, tentang Tuhan yang menciptakan cakrawala atau langit. Nah, terus diingat ya cerita minggu lalu, minggu ini maupun minggu depan juga diikuti sekolah minggunya biar tahu Tuhan menciptakan apa saja sampai hari ke-7. Oke? Adik-adik, kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita. Tapi sebelum itu, kita akan menyanyikan satu lagu, Allahku Besar. Biar adik-adik berdiri lagi yuk. Kita semangat lagi memuji Tuhan.
kita. Yuk adik-adik, kita berdoa yuk. Kita menutup ibadah sekolah minggu kita. Gimana sikap doa kita? Ayo. Lipat tangannya, tutup matanya, tutup kepalanya. Ikutilah berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Engkau sudah Engkau sudah memberkati memberkati ibadah ini. Tuhan Tuhan, berkati kami, berkati kami agar kami dapat selalu mendengarkan Tuhan dan juga orang tua. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sampai jumpa nanti sore adik-adik. Dadah. Ayo teman-teman, mari kita bersama